Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Dan sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang bisa menulis? Coba angkat tangan. Ya. Sekarang kita mulai ya baca doa ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrahli sadri wa yassirli Amri. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbil zidni fahman Ilman. ilman Warzuqni. warzuqni Fahman. fahman. Amin. Amin. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran ke materi, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan hari ini ada yang tidak hadir. Ada, Bu. Apa itu? Sapiji, Bu. Sapiji. Kenapa dia? Sakit, Bu. Ya. Ya. Kita doakan teman kita Sapiji agar segera diangkat penyakitnya dan bisa sekolah kembali. Dan materi kita yang sebelumnya adalah materi tentang berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Hari ini materi kita adalah tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Siapa yang bisa menjawab apa itu artinya iman? Iman artinya percaya dan Iya, iman artinya percaya dan yakin. Dan sekarang Ibu jelaskan dulu. Iman artinya percaya atau yakin. Hari akhir adalah hari ketika semua makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan mati. Hari kiamat menandakan berakhirnya semua kehidupan. Berakhirnya semua kehidupan dunia dan segala isinya akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala yang kuasa merupakan rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang di mana seluruh kehidupan akan hancur. Saat itu manusia tidak mempunyai kesempatan untuk bertaubat. Ya, kiamat terbagi menjadi dua. Kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil. Contohnya gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Pernah nggak kalian lihat ada kejadian-kejadian misalnya banjir bandang, gunung longsor, kebakaran? Pernah lihat? Ya, itu adalah sebahagian tanda-tanda kiamat kecil. Ya. Yang kedua, kiamat
Ya, tadi kita membahas tentang neraka hawiyah. Neraka hawiyah itu maksudnya neraka yang sangat panas, api yang sangat panas. Kita manusia ini kayak seperti laron. Laron itu maksudnya manusia berterbangan, tidak ada arah dan tujuan, seperti model kayak tsunami. Dan kalau tiba masanya dunia ini digoncangkan oleh Allah, kita berlari-lari mencari tempat menyelamatkan diri. Nggak ada lagi tempat menyelamatkan diri. Musnah semua, rata semua dipimpin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kekal di dunia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ya, nama-nama lain hari akhir. Pertama, Yaumul Ba'ats. Artinya hari dibangkitkannya manusia di dalam kubur. Nanti pada saatnya tiba, kita sudah kiamat, kita semuanya meninggal dunia. Dan meninggal dunia kita, setelah kehidupan akhir nanti kita dibangkitkan kembali. Yang meninggal ini seluruhnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibangkitkan, kita dihidupkan kembali. Tujuannya kenapa? Untuk menanyakan segala amal perbuatan, baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Yang buruk dibangkitkan semuanya, ditanyai semua. Dan selanjutnya Yaumul Mahsyar, artinya hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur di lapangan yang sangat luas. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita sudah dihidupkan kembali, kita dikumpulkan di lapangan yang sangat luas. Seluruh manusia yang hidup, yang mati, dibangkitkan, dikumpulkan di dalam lapangan. Di sana kita tidak mengenali siapa ibu dan bapak kita, siapa kakak dan adik kita, siapa saudara kita. Kita semua sama, nggak ada yang kita kenal di sana. Jadi yang membuat kita nanti diselamatkan di akhirat adalah amal perbuatan yang soleh. Maka selagi kita masih hidup, harus rajin beribadah, rajin mengaji, rajin belajar, berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, hormat kepada yang lebih tua dari kita, dan perbanyak sedekah. Selain Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan seluruh amal perbuatan. Perbuatan kita selama di dunia tadi ditanya, si Polan kebaikannya sekian, si Polan amal perbuatannya sekian, si Polan amal kejahatannya sekian, semua dihitung. Kalau nanti lebih berat timbangan kita yang amal keburukan, tempat kita di neraka. Kalau amal perbuatan yang kebaikan kita lebih banyak, tempatnya di surga. Yang kelima, Yaumul Jaza, artinya hari pembalasan atas semua amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Yang keempat ini amal perbuatan kita tadi. Dihitung nanti seberapa berat amal kebaikan kita, seberapa berat amal keburukan kita, ditimbang nanti. Ya. Selanjutnya Yaumul Mizan, artinya hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kalau kita amal kebaikannya lebih banyak, kita masuk surga. Kalau kita amal perbuatan keburukannya lebih banyak, kita masuk ke neraka. Selanjutnya, tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, banyak terjadi kejahatan di bumi. Seperti apa contohnya kejahatan? Banyak orang saling bunuh-membunuh, berantem sesama keluarga, cekcok sesama keluarga, dan terjadi perselisihan antara
bertingkah seperti perempuan. Pernah nggak lihat laki-laki kayak bencong? Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat itu. Dan perempuan pun bertingkah laku seperti laki-laki. Dan selanjutnya banyak manusia dalam kehidupan sehari-harinya meminum minuman keras. Dalam Islam boleh nggak minuman keras? Ya, di dalam Islam tidak boleh meminum minuman keras karena itu adalah dilarang oleh Allah. Minuman keras haram, dilarang oleh agama kita. Kenapa dilarang? Karena minuman keras ini dapat merusak jiwa seseorang. Dari yang kita sadar setelah kita minum, menjadi terganggu jiwa kita. Ngawur-ngawur pembicaraan kita entah kemana-mana. Nggak sehat lagi pikiran kita. Ya, nanti kalau kalian sudah besar, tidak boleh meminum minuman keras. Selanjutnya, banyak ulama yang meninggal dunia. Ulama banyak meninggal dunia. Kenapa? Itu tanda-tanda kiamat karena kalau ulama sudah meninggal, tidak ada lagi tempat kita untuk mencari ilmu. Tidak ada lagi tempat kita untuk belajar, mencari ilmu dunia dan akhirat. Selanjutnya, banyak orang yang berlomba-lomba meraih kesenangan dunia. Berlomba-lomba dan mencari kesenangan dunia, mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi lupa akan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Ada hikmah yang kita dapat beriman kepada hari akhir. Pertama, mendorong manusia untuk lebih tekun, lebih baik dalam beribadah. Seorang muslim yang meyakini adanya hari kiamat, mereka akan meningkatkan ibadahnya, baik ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah maupun yang tidak berhubungan langsung dengan Allah. Yang kedua, mendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Seorang muslim yang meyakini adanya hari kiamat, dia tahu bahwa setiap amal yang dilakukan atau mendapatkan balasan yang setimpal. Oleh sebab itu, mereka akan meningkatkan amal kebaikan yang ia lakukan. Yang ketiga, mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan. Seorang muslim yang meyakini adanya kehidupan yang abadi setelah kehidupan di dunia dan meyakini bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan, seorang muslim tentunya senantiasa berhati-hati dalam bentuk apa yang seharusnya dia lakukan. Sekarang anak-anak ibu sekalian, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada lihat gambar apa itu? Ada, Bu. Ada gambarnya, ada 4. Yang pertama, kedua, dan 3 dan 4. Yang pertama ada gambar 1, 2, dan 3. Nampak gambarnya? Nampak gambarnya kan? Ya. Sekarang ibu buat tugas. Kita bisa kelompok, nanti ibu buat 2 kelompok. Ya. Masing-masing kelompoknya nanti memilih salah satu yang bisa memaparkan di depan, membacakan hasil kelompoknya di depan. Ya. Ibu kasih waktunya nanti 5 menit. Ya. Sekarang coba kalian bentuk kelompok kalian di dalam 2 kelompok. Digabungkan perempuan dan laki-laki dicampur ya. Ya, sekarang coba dimulai. Bagi kelompok terus. Yang laki-laki ini 3 orang ke sana. Ya. Ini sama ini ke sana. Coba. Pindah dulu. Iya. Dah. Ini ada ibu bagikan nanti LKPD-nya ke dalam 2 kelompok. Masing-masing kelompoknya menuliskan ke lembar LKPD dan 1 orang nanti membacakan hasil diskusinya ke depan.